Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan, sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang. Sejak hampir 1 abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah. Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang. Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir. Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda. Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat. Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu, dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh diduduki oleh Belanda. Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari mungkin Minangkabau secara umum, ada bersandi syarak, sadak bersandi kitabullah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Roodmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajamangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di Menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Roodmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota. Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat, harus yang originalitas. Juga kemudian kami sebagai pihak pengelola, kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu, kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya kita lapor kepada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar. Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Perekatnya campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia. Nah, ketika kita menghargainya, insya Allah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang, karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik, dan kemudian juga bagaimana itu dilihat dimaknai sebagai sesuatu yang besar. Selama 1 abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara. Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam Benda, ya. Dengan Benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini
kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara. Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian. Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis tapi sistem engkol. Kayak sekali 2 hari, sekali 3 hari kami tetap engkol. Engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak maksudnya tidak berhenti, tapi tetap ada jalur yang telah ada di mesin itu, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja. Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota. Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah 1 abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, didapatkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita mulai di jenjang SD, SMP dan seterusnya. Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi. Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi ke depannya dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini. Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang ke depannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk ke depannya.
Dari Bukit Tinggi, jam gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi. Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan Selamat 100 tahun Jam Gadang Bukit Tinggi semakin gemilang.